Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini saya akan bahas di pelajaran pemrograman dasar tentang alur logika bahasa pemrograman komputer dan perangkat lunak pemrograman. Sebelum ke materi, saya coba membahas sebentar apa itu pemrograman komputer. Jadi pemrograman komputer bukanlah hal yang sederhana dan simpel seperti yang dipikirkan sebagian orang. Pemrograman komputer ini adalah kegiatan yang memerlukan ketelitian dan kemauan untuk bekerja dalam jangka waktu yang lama. Adanya program-program komputer ini sangat membantu baik penyediaan layanan maupun masyarakat sebagai konsumen, karena pelayanan menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Adanya pemrograman komputer itu adalah serangkaian instruksi yang ditulis untuk melakukan suatu fungsi secara spesifik, atau bisa juga langkah-langkah yang dilakukan untuk memberikan instruksi guna memecahkan masalah. Sebagai contoh, saat ini hampir semua layanan baik yang diberikan pemerintah, swasta, perusahaan, toko, dan lain-lain sudah memanfaatkan sistem informasi baik dalam bentuk program aplikasi komputer, web, atau mobile. Itu sekilas tentang pemrograman komputer. Kita ke materi, kita bahas dulu alur logika pemrograman komputer. Jadi untuk setiap langkah dalam suatu algoritma itu diberikan nomor agar pengguna dapat mengikuti setiap instruksi yang diberikan dengan baik. Namun dengan langkah-langkah yang terbatas. Untuk menyelesaikan masalah, algoritma membutuhkan spesifikasi input atau masukan yang sudah membutuhkan spesifikasi input atau masukan sesuai yang diperlukan, memprosesnya melalui serangkaian langkah dan menghasilkan output sebagai solusi permasalahan. Pada alur logika pemrograman itu nanti ada dua hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah dasar pemrograman, yang kedua alur dan prosedur pembuatan program. Kita bahas dulu untuk dasar pemrograman. Dasar pemrograman. Komputer sebuah mesin yang dirancang untuk mengikuti instruksi, sedangkan program komputer sebagai sebuah instruksi yang digunakan oleh komputer untuk memecahkan masalah atau tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Oleh sebab itu, sekumpulan instruksi tersebut disebut dengan algoritma. Algoritma diterjemahkan sebagai suatu kumpulan instruksi yang terdefinisi langkah demi langkah secara baik dengan tujuan menyelesaikan masalah. Catatan langkah-langkah tersebut diurutkan secara sekuensial, dan algoritma langkah pertama harus dilakukan lebih dahulu sebelum langkah kedua dan langkah seterusnya. Secara mendasar, langkah-langkah dalam pemrograman komputer tidak bisa terbalik. Misalnya, komputer digunakan untuk menghitung pembayaran pada customer untuk sejumlah barang. Maka langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentunya mungkin yang pernah belanja ke minimarket atau mungkin ke swalayan yang ada aplikasi pertokoan. Yang pertama, tampilkan pesan pada layar nama barang. Jadi menunggu user memasukkan data nama barang. Setelah dipilih opsinya atau mungkin ditekan enter pada komputer, maka akan memasukkan data ke dalam memori. Yang kedua, menampilkan pesan pada layar harga barang. Menunggu user memasukkan data harga barang, dan setelah itu dipilih opsi setuju atau enter, maka komputer akan memasukkan data ke dalam memori. Yang ketiga, menampilkan pesan pada layar jumlah barang. Menunggu user memasukkan data jumlah barang, dan setelah ditekan enter, maka komputer akan memasukkan data ke dalam memori. Dan yang terakhir nanti pasti akan muncul namanya struk atau jumlah bayarnya nanti. Jadi komputer akan melakukan perkalian antara harga barang dengan jumlah barang dan menampilkan hasil perhitungan yang harus dibayar oleh customer. Berdasarkan langkah-langkah di atas, terlihat bahwa komputer diinstruksikan untuk menghitung besarnya jumlah belanja, di mana langkah-langkah tersebut dikonversikan terlebih dahulu menggunakan bahasa mesin yang dipahami oleh komputer. Prosesor hanya mengetahui penggunaan bilangan sebagai perintah yang harus dilakukan.
Oleh karena itu, algoritma tersebut harus dikodekan menjadi bahasa mesin. Penulisan bahasa mesin secara langsung akan sangat sulit, bahkan cenderung membosankan. Agar penulisan bahasa tersebut lebih mudah, maka digunakan bahasa tingkat tinggi yang bahasanya sudah mendekati bahasa manusia. Dengan bahasa inilah, programmer dapat menulis instruksi-instruksi yang akan dilakukan. Selanjutnya kita bahas tentang alur dan prosedur pembuatan program. Untuk memahami langkah dasar dalam pemecahan masalah dalam sebuah komputer dengan mengidentifikasikan sebuah permasalahan yang akan diselesaikan selangkah demi selangkah. Oleh sebab itu, seorang programmer yang baik tidak akan sembarangan melakukan pembuatan dan pengkodean program, tetapi mengikuti perencanaan dan metodologi terstruktur dengan memisahkan proses suatu aplikasi menjadi beberapa bagian. Adapun tahap-tahap dalam pembuatan program atau untuk menyelesaikan permasalahan pemrograman sebagai berikut. Jadi ini gambarnya ada algoritma, ada eksperimen, desain, analis, implementasi, dan lain-lain. Kita bahas dulu. Jadi ada 5 tahap. Yang pertama adalah tahap definisi permasalahan. Di sini masalah-masalah yang terjadi harus diketahui dan terdefinisi guna mendapatkan detail persyaratan input dan output sebelum program didesain guna menyelesaikan beberapa permasalahan tersebut. Pemrograman mempersyaratkan untuk mendefinisikan program terlebih dahulu sebelum membuat suatu penyelesaian masalah. Sebab sebuah pendefinisian yang jelas adalah sebagian dari penyelesaian masalah. Yang kedua ada analisa permasalahan. Pada umumnya analisa permasalahan diubah menjadi beberapa bagian kecil dan ringkas. Hal ini dikarenakan analisa permasalahan dapat dilakukan setelah permasalahan terdefinisi, sehingga prosedur penyelesaian yang paling ringkas dan efisien harus dirumuskan. Yang ketiga adalah tahap desain algoritma dan representasi. Algoritma dapat diwujudkan dalam bentuk bahasa melalui sebuah diagram alir atau flowchart, ataupun melalui prosedur pseudokode yang menjembatani antara bahasa manusia dengan bahasa pemrograman menggunakan presentasi atau grafik, sehingga dapat memberikan solusi dalam sebuah alur yang mudah dimengerti. Oleh sebab itu, penyelesaian masalah dalam pemrograman komputer harus didefinisikan selangkah demi selangkah yang logis dan bernilai benar atau salah. Logis merupakan kunci dari sebuah algoritma. Algoritma identik dengan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Beberapa ekspresi yang digunakan pada tahap desain algoritma dan representasi ada 3. Yang pertama, ekspresi melalui flowchart. Yang kedua, ekspresi melalui bahasa manusia, di mana bentuk penyelesaian masalah melalui bahasa manusia dilakukan dengan cara menentukan daftar nama atau name list, menentukan nama yang akan dicari, get name, dan menentukan sebuah kata kunci. Yang ketiga, membandingkan kata kunci terhadap setiap nama pada daftar yang telah ditentukan. Jika kata kunci tersebut sama dengan nama yang terdapat pada daftar, maka bernilai 1 sebagai hasil perhitungan. Yang keempat, jika seluruh nama telah dibandingkan, maka hasil perhitungan atau output harus ditampilkan. Yang terakhir adalah ekspresi melalui pseudokode. Yang keempat ada simbol flowchart atau bagan alir yang tersusun dari berbagai simbol yang berbeda untuk mempresentasikan sebuah input, proses, maupun output yang berbeda. Selain itu, flowchart memiliki langkah-langkah yang harus diikuti guna menyelesaikan suatu permasalahan dalam bentuk simbol-simbol tertentu. Sebuah flowchart akan menetapkan konsep solusi dalam bahasa manusia ataupun notasi matematis, tetapi bukan instruksi bahasa pemrograman. Hal ini dikarenakan flowchart selalu diawali dengan penerimaan input dan selalu diakhiri dengan penampilan output. Adapun simbol-simbol flowchart seperti ini. Jadi ada simbolnya seperti di matematika ini, bangun dasar kayaknya. Ada input, output. Namanya untuk simbolnya seperti ini, itu adalah membuat sebuah data dapat diproses atau diinput atau ditampilkan di output setelah mengalami eksekusi.
Yang kedua ada proses seperti persegi panjang ya. Digunakan untuk menuliskan operasi-operasi yang dikenakan pada input maupun operasi lainnya. Penulisan dapat dilakukan secara satu persatu maupun secara keseluruhan. Yang ketiga ada data flow atau garis alir untuk menghubungkan setiap langkah dengan menunjukkan ke arah mana aliran diagram. Selanjutnya ada lagi masih banyak untuk flowchart. Sebetulnya ini di pelajaran yang minggu lalu sudah ada, cuman di beda mapel. Yang ketiga ada percabangan atau decision. Jadi fungsinya atau pengertian, jika pemeriksaan menghasilkan keadaan benar, maka jalur iya yang harus dipilih atau sebaliknya. Jadi kalau decisi ini lebih ke opsi antara jawaban iya atau tidak. Yang selanjutnya ada terminator. Ini adalah untuk awalan dan akhiran sebuah program. Mulainya tetap nanti mulai dari gambar ini, terakhir juga nanti gambar ini. Yang ketiga ada prosedur atau simbol blok membangun dari suatu program. Yang selanjutnya ada notasi untuk menuliskan komentar apapun dan sebanyak apapun guna untuk memperjelas langkah dalam flowchart. Yang terakhir ada konektor atau penyambungan proses dalam lembar atau halaman. Adapun beberapa fungsi dari flowchart ada 4, yaitu sebagai petunjuk untuk memecahkan masalah dengan runtutan langkah yang umum menuju khusus, atau sebaliknya merupakan petunjuk pemecahan masalah yang digambarkan dengan bagan alir. Yang kedua sebagai dokumentasi proses, di mana bagan alir dapat digunakan untuk mendokumentasikan proses menjadi lebih terorganisasi dengan baik. Yang ketiga mengkomunikasikan hal-hal yang prosedural terkait fungsi-fungsi khusus yang ada. Yang terakhir sebagai pemrograman, di mana bagan alir dapat digunakan untuk menggambarkan garis besar program yang akan dibuat. Bagan alir juga digunakan untuk merancang navigasi pengguna pada tampilan atau user interface aplikasi yang akan dibuat. Selanjutnya kita bahas yang poin ke-5, yaitu coding, uji coba, dan dokumentasi. Menggunakan algoritma sebagai pedoman, maka kode program dapat ditulis sesuai bahasa pemrograman yang dipilih. Pasca membentuk algoritma sesuai dikerjakan, maka proses pengkodean dapat dimulai. Setelah menyelesaikan seluruh kode program, langkah selanjutnya yaitu melakukan trial and error program yang berkaitan dengan kesesuaian dalam memberikan solusi dalam menyelesaikan suatu masalah. Bila mana terjadi kesalahan-kesalahan logika atas program atau bug, seorang programmer perlu untuk mengkaji ulang rumusan atau algoritma yang telah dibuat, kemudian memperbaiki implementasi kode program yang mungkin keliru atau debugging, guna memudahkan dalam memeriksa suatu kesalahan suatu program ataupun memahami jalannya program. Perlu membuat suatu dokumentasi dari program yang dibuat. Dokumentasi tersebut berisi informasi-informasi penting seperti dari tujuan dan fungsi program, algoritma, serta penggunaannya. Ada beberapa tipe kesalahan atau error yang paling sering dihadapi oleh seorang programmer. Yang pertama adalah runtime error. Umumnya kesalahan yang terjadi adalah kesalahan logika seperti perulangan tidak berakhir. Hal ini dikarenakan compiler tidaklah sempurna sehingga tidak dapat mengidentifikasi seluruh kemungkinan kesalahan pada waktu kompilasi. Hal ini dapat dijumpai saat penulisan coding yang terlihat tanpa kesalahan, tetapi pada saat dilakukan penelusuran struktur logika pada kode tersebut, bagian yang salah pada kode tereksekusi berulang-ulang tanpa akhir. Efeknya terlihat pada program yang dijalankan, aplikasi hingga keseluruhan komputer mengalami hang karena proses perulangan tidak berakhir. Adapun ini berikut contoh gambarnya ada. Nah, ini di C++. Yang kedua ada compile time error, yaitu muncul jika terdapat kesalahan penulisan kode program dalam bentuk deteksi kesalahan yang berdampak pada kode yang tidak bisa dikompilasi. Faktor ini juga bisa terjadi karena penulisan semikolon
pada akhirnya sebuah pernyataan program belum dimasukkan ataupun ejaan pada beberapa perintah. Sekilas tentang alur logika bahasa pemrograman komputer. Untuk selanjutnya kita bahas lagi yang poin B, yaitu perangkat lunak bahasa pemrograman. Jadi program dapat dianalogikan sebagai instruksi yang akan dijalankan oleh prosesor dan ditulis dengan bahasa khusus yang dimengerti oleh komputer. Dengan demikian, software atau perangkat lunak berfungsi untuk menjalankan suatu pekerjaan sesuai dengan yang dikehendaki. Dengan menguasai dasar-dasar algoritma dan bahasa pemrograman menjadi langkah awal mengembangkan program atau aplikasi sebagai sistem informasi akademik, aplikasi rental mobil, aplikasi kasir, perpustakaan sekolah, dan lain-lain. Adapun untuk perangkat lunak bahasa pemrograman dibagi menjadi 3 klasifikasi, dan nanti kita bahas. Yang pertama adalah klasifikasi perangkat lunak atau software. Yang kedua, klasifikasi bahasa pemrograman. Yang terakhir, implementasi piranti lunak atau perangkat lunak pemrograman. Nah, bahas dulu untuk klasifikasi perangkat lunak yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama, program paket merupakan program yang dikembangkan untuk kebutuhan umum. Contohnya ada pengolah kata atau editor naskah seperti WordStar, Microsoft Word, WordPerfect, ME Pro, ataupun yang lain. Yang kedua ada pengolah angka atau yang sering digunakan itu Excel. Ada Lotus, ada yang lain banyak ya. Selanjutnya ada lagi untuk program paket presentasi yang umum mungkin di sekitar kita lah, itu masih pakai programnya Microsoft, yaitu pakai PowerPoint. Yang terakhir ada desain grafis yang sering muncul, yaitu CorelDRAW sama Adobe Photoshop. Selanjutnya lagi ada sistem operasi. Sistem operasi identik dengan software yang berfungsi untuk mengaktifkan seluruh perangkat yang terpasang pada komputer sehingga masing-masing dapat berkomunikasi. Tanpa adanya sistem operasi, maka komputer tidak dapat difungsikan sama sekali. Adapun beberapa jenis sistem operasi yaitu ada DOS, Unix, Novel atau Linux, dan Windows. Cuman yang sering dipakai di sini masih mungkin familiar dengan Windows atau Microsoft itu ya. Linux juga sudah banyak, cuman masih kalah dengan Windows. Yang ketiga ada compiler. Compiler hanya memahami satu bahasa, yaitu bahasa mesin yang terdiri dari nilai 0 dan 1. Bahasa tersebut tidak praktis dan efisien bagi manusia sehingga perlu compiler untuk menerjemahkan sebuah bahasa tersebut agar mudah dipahami oleh manusia. Yang keempat ada program aplikasi. Program aplikasi dibuat sesuai dengan permintaan sebuah lembaga, perusahaan, keperluan internnya hingga individu tertentu. Beberapa jenis aplikasi diantaranya adalah Mayop, GL, atau Payroll. Yang terakhir ada program utility. Program utility berfungsi untuk membantu atau mengisi kekurangan dari sistem operasi. Beberapa jenis program utility diantaranya adalah Norton, ScanDisk, atau PC Tool. File yang telah dihapus oleh DOS tidak dapat dikembalikan lagi, tapi dengan program bantu hal ini dapat dilakukan. Yang kedua ada klasifikasi bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrograman memungkinkan seseorang programmer bisa menentukan bagian-bagian yang akan diproses, data yang akan disimpan atau diteruskan, dan langkah-langkah yang akan diambil dalam berbagai situasi. Fungsi bahasa pemrograman yaitu memerintahkan komputer untuk mengolah data sesuai dengan logika yang diinginkan dengan output berupa program atau aplikasi. Misalnya program aplikasi lampu lalu lintas di jalan raya, program kasir, alarm gempa bumi, dan lain-lain. Beberapa jenis bahasa pemrograman yang umum digunakan yaitu yang pertama ada C-Crash atau sering disebut dengan C#, tetapi diciptakan oleh Microsoft dalam kerangka .NET. Bahasa C# digunakan untuk menulis
sebuah jendela aplikasi atau menulis kode pada software desktop. Yang kedua ada lagi C++, merupakan pengembangan dari bahasa C dengan menambahkan fitur berorientasi objek, penambahan kelas, dan fitur-fitur lainnya. Beberapa kelebihan dalam belajar C++ diantaranya adalah memberikan kemudahan untuk bahasa selain C++, misalnya C# ataupun bahasa C. Yang ketiga ada Java. Java diciptakan dengan kaidah atau tulis sekali jalan di mana saja, dengan pendekatan untuk memfasilitasi kode mesin yang ditulis untuk berjalan di komputer lain. Java banyak digunakan Google sebagai bahan dari Android, pengembang independen untuk membuat aplikasi Android. Yang keempat ada PHP. Nah, ini untuk PHP ini bukan pemberi harapan palsu ya. PHP ini adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengembangkan halaman web dinamis. PHP dapat dimanfaatkan untuk membuat file terpisah pada halaman penuh pada sebuah situs. Dapat menulis satu set aturan untuk akses dan menampilkan informasi dari database. Jadi selain bahasa C#, C++, Java, PHP ini juga sangat familiar di kalangan programmer, terutama di bidang web. Yang selanjutnya ada lagi Visual Basic atau sering disebut VB, identik dengan program yang dibuat dengan cepat dan mudah dan memiliki struktur coding yang kompleks. Ya. Selanjutnya ada Ruby Programming. Jadi untuk bahasa Ruby Programming ini familiar sekali di Jepang. Ya. Yang selanjutnya ada lagi JavaScript. JavaScript ini digunakan untuk menambahkan fitur interaktif pada halaman web dan aplikasi. Bahasa pemrograman jenis ini dinyatakan sebagai salah satu bahasa yang paling mudah untuk dipelajari dan bisa digunakan untuk membuat data formulir validasi maupun mengembangkan aplikasi game, sehingga sangat populer di kalangan programmer pemula. Yang terakhir yang saya bahas ada Python. Python populer seperti Pinterest banyak menggunakan bahasa Python. Di samping itu, bahasa Python sangat populer di komunitas ilmiah dan akademisi. Karakteristiknya adalah relatif mudah untuk dipelajari dibandingkan bahasa C, beserta turunan, dan memiliki fleksibilitas tinggi. Yang ketiga ada implementasi piranti perangkat lunak. Dalam penerapan aplikasi, kita sering dihadapkan pada berbagai permasalahan yang erat kaitannya dalam algoritma pembuatan aplikasi dan bagaimana implementasi menggunakan bahasa pemrograman. Jadi dalam membuat aplikasi ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu urutan langkah dan strategi mulai melakukan analisis terhadap permasalahan, merumuskan kebutuhan, membuat desain, mengimplementasikan dengan bahasa pemrograman, dan melakukan tes uji coba terhadap program yang dihasilkan. Namun demikian, hampir semua pengembangan software atau aplikasi harus melalui tahap desain. Jadi desain dari aplikasi biasanya disajikan dalam bentuk flowchart. Jika skala aplikasi kecil, maka desainnya juga kecil. Tapi jika skalanya besar, maka desainnya juga memiliki skala yang besar pula, dan berdampak pada penggambaran flowchart menjadi lebih rumit. Dalam pengembangan sebuah program software, seorang software engineering akan membuat rancang bangun sistem yang akan dikembangkan dalam bentuk diagram alir. Adapun pengembangan aplikasi dan analisis pemecahan masalah. Sebelum membuat algoritma atau langkah-langkah penyelesaian masalah, maka terlebih dahulu diketahui apa saja yang dibutuhkan sebelum memecahkan masalah. Namun demikian, dalam membangun suatu aplikasi komputer memerlukan strategi dan langkah-langkah tertentu sehingga program dapat berjalan seperti yang diharapkan oleh seorang user. Program yang lolos uji coba digunakan oleh user dengan tetap melakukan evaluasi untuk kesesuaian program dengan kebutuhan. Dengan demikian, dalam mengembangkan aplikasi tidak sekedar coding saja, namun juga memerlukan strategi dan langkah-langkah yang terstruktur. Jadi untuk menyusun sebuah program yang kompleks membutuhkan tahapan-tahapan yang sistematis. Adapun tahapannya yaitu definisi masalah. Pada tahap ini diperlukan pengumpulan data dan ketersediaan sumber daya yang akan digunakan dalam pengembangan dan penetapan
program yang akan dibuat. Yang kedua ada analisis kebutuhan. Berdasarkan data yang diperoleh mengenai masalah yang akan diselesaikan, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan kebutuhan untuk pengembangan program. Misalnya untuk menghitung besar biaya sekolah, user harus menyiapkan tabel penentuan biaya berdasarkan ketentuan dan cara perhitungan, sehingga bisa menyusun algoritmanya. Selain itu, beberapa kebutuhan yang mendukung fungsi dan tujuan juga harus diperhatikan. Misalnya, bagaimana hasil perhitungan harus ditampilkan, apakah perlu dicetak atau tidak, atau misalkan data pemakaian buku pelajaran dan alat tulis yang harus diambil langsung ke database toko buku. Yang ketiga ada penyusunan algoritma atau tahap desain. Desain program disajikan dalam bentuk flowchart atau DAD, sehingga mudah oleh programmer untuk menuangkannya ke dalam bahasa pemrograman. Hal ini dapat terjadi jika kebutuhan program sudah teridentifikasi, di mana langkah selanjutnya adalah penyusunan algoritma atau langkah penyelesaiannya. Hal ini sangat penting guna memudahkan dalam penyusunan program. Yang keempat ada pengkodean atau pemrograman, yaitu jika program memerlukan database untuk menyimpan, mengakses informasi, atau program harus memiliki tampilan menarik dengan berbagai tombol dan menu, maka bahasa Pascal, COBOL, atau Fortran tidak cocok digunakan. Hal ini akan berbeda jika menggunakan seperti Visual Basic, Delphi, atau yang lain. Selanjutnya ada lagi testing atau debugging. Setelah proses pengkodean dilakukan, langkah selanjutnya adalah melakukan uji coba atau testing dan debugging. Langkah uji coba ini sangat penting untuk mengetahui apakah program yang telah dihasilkan memberikan solusi yang benar sesuai dengan yang diharapkan. Jika belum, maka proses debugging untuk mengetahui di mana letak kesalahannya dan bagaimana cara memperbaikinya. Yang terakhir atau keenam adalah pemeliharaan. Program yang sudah berhasil diuji coba kemudian diaplikasikan oleh pengguna. Selama program digunakan, kekurangan dicatat dan digunakan untuk memperbaiki program yang sedang dijalankan. Pada proses ini, modifikasi program dapat dilakukan untuk memperbaiki kesalahan dan meningkatkan performance. Yang kedua ada analisis dan desain algoritma. Analisis dan desain algoritma ada beberapa trik pemecahan masalah dalam algoritma. Di antaranya adalah divide and conquer, decrease and conquer, dan transform and conquer. Yang pertama, divide and conquer adalah teknik digunakan untuk memecahkan masalah dalam skala yang besar, kemudian dibagi menjadi beberapa masalah yang lebih sederhana. Dari masalah yang sederhana ini diselesaikan dan hasil digabung dengan solusi dari bagian yang lain sehingga dapat solusi dari permasalahan utama. Yang kedua ada decrease and conquer. Berbeda dengan divide and conquer, teknik ini tidak membagi masalah utama menjadi beberapa bagian, tetapi mengurangi ukuran permasalahan utama sehingga menjadi lebih sederhana. Yang ketiga ada transform and conquer. Teknik ini merubah penyajian masalah dalam bentuk lain agar lebih mudah disajikan, misalnya menyelesaikan sistem persamaan linear dengan metrik. Demikian untuk materi kali ini, saya kira cukup. Nanti kita ketemu di materi-materi yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.